Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ibtisama. Saya dari kelas 08 SMJE 045. Di sini saya akan mempresentasikan motivasi dan kepuasan kerja. Apakah teman-teman sudah tahu motivasi dan kepuasan kerja? Apa sih motivasi? Apa sih kepuasan kerja? Mari kita ulas. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Dalam menjalankan sebuah organisasi, manusia merupakan unsur yang terpenting sehingga pemeliharaan hubungan antar anggota dalam sebuah organisasi menjadi sangat penting. Meski peran unsur lainnya seperti modal dan sarana prasarana penting, karena setiap organisasi akan mengharapkan anggotanya memberikan produktivitas dan kualitas yang terus meningkat, sehingga dapat meningkatkan kualitas organisasi itu sendiri. Teori manajemen sumber daya manusia menyebutkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memaksimalkan produktivitas anggota adalah motivasi dan kepuasan kerja, penanggulangan stres, komunikasi, dan lain-lain. Pada slide ketiga, saya akan menjelaskan motivasi. Dan di sini ada pengertian motivasi. 1. Motivasi. Pada dasarnya, motivasi ada 3 karakteristik pokok, yaitu yang pertama ada usaha. Karakteristik utama dari motivasi yaitu usaha, menunjuk kepada kekuatan perilaku kerja seseorang yang jumlah yang ditunjuk oleh seseorang dalam pekerjaannya. Tegasnya, hal ini melibatkan berbagai macam kegiatan atau upaya baik yang nyata maupun yang kasat mata. Untuk poin kedua, kemauan kuat. Karakteristik pokok motivasi yang kedua menunjuk kepada kemauan keras yang ditunjuk oleh seseorang ketika menerapkan usahanya kepada tugas-tugas pekerjaannya. Dengan kemauan yang keras, maka segala usaha akan dilakukan. Kegagalan tidak akan membuatnya patah arang untuk terus berusaha sampai tercapainya tujuan. Untuk yang ketiga, arah atau tujuan. Karakteristik motivasi yang ketiga berkaitan dengan arah yang dituju oleh usaha dan kemauan keras yang dimiliki oleh seseorang. Dengan melihat ketiga karakteristik pokok motivasi di atas, maka motivasi dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Pada slide keempat, saya akan menjelaskan teori-teori motivasi. Apa saja sih teori-teori motivasi? Mari kita ulas. Ya, yang pertama ada teori Abraham Maslow. Abraham Maslow 1943-1970 mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal sebagai sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis, dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Yang A, kebutuhan psikologis atau rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Untuk poin B, kebutuhan rasa aman. Itu seperti merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Untuk poin C, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Itu seperti berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki,
poin D, kebutuhan akan penghargaan seperti berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Untuk poin E, kebutuhan aktualisasi diri seperti kebutuhan kognitif, mengetahui, memahami, dan menjelajahi. Kebutuhan estetik, keserasian, keteraturan, dan keindahan. Kebutuhan aktualisasi diri, mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Untuk teori yang kedua, yaitu teori 2 faktor Herzberg. Herzberg mengklaim telah menemukan penjelasan 2 faktor motivasi, yaitu A. Hygiene factor, yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. Yang ke B, motivation factors, yang dikaitkan dengan isi pekerjaan, mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Untuk teori ketiga, teori ERG Alderfer. Teori ERG Alderfer adalah teori motivasi yang ditemukan oleh Clayton P. Alderfer. Teori Alderfer menemukan adanya 3 kebutuhan pokok manusia. Poin A, eksistensi needs atau kebutuhan keadaan adalah suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan tingkat rendah dari Maslow, yaitu meliputi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman, serta hygiene factor dari Herzberg. Yang poin B, relatedness need atau kebutuhan berhubungan, mencakup kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan afiliasi dari Maslow dan hygiene factors dari Herzberg. Yang ke C, growth needs atau kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh dan kreatif dan produktif terhadap diri sendiri atau lingkungan. Realisasi dari kebutuhan, penghargaan, dan perwujudan diri dari Maslow dan motivation factors dari Herzberg. Teori keempat, teori motivasi ekspektansi. Teori motivasi ini diungkapkan oleh Fromm. Fromm mengemukakan bahwa orang-orang akan memotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Untuk teori kelima, teori motivasi klasik. Teori motivasi ini diungkapkan oleh Frederick Taylor yang menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi semata-mata karena uang. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang akan menurun semangat kerjanya bila upah yang diterima dirasa terlalu sedikit atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Di sini saya akan menyebutkan 10 tujuan motivasi. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, menciptakan hubungan dan suasana kerja yang baik. Ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas. 10, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan. Pada slide 12 ini, di sini menjelaskan pentingnya motivasi. Motivasi penting dikarenakan motivasi adalah hal yang menyebabkan
menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil optimal. Orang mau bekerja dikarenakan yang pertama, the desire for life, keinginan untuk hidup. Yang kedua, the desire for position, keinginan akan sesuatu posisi. Ketiga, the desire for power, keinginan akan kekuasaan. Dan yang keempat, the desire for recognition, keinginan akan pengakuan. Pada slide ke-13, di sini saya akan menjelaskan model-model motivasi. Yang pertama, model tradisional. Untuk memotivasi bawahan agar bergairah dalam bekerja perlu diterapkan sistem intensif. Yang kedua, model hubungan manusia. Motivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan material. Dan yang ketiga, model sumber daya manusia. Memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis motivasi. Yang pertama, ada motivasi positif. Motivasi positif maksudnya pemimpin memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan memotivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Untuk jenis motivasi yang kedua ini adalah motivasi negatif. Motivasi negatif maksudnya pemimpin memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum. Tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Proses motivasi. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, mengetahui keinginan karyawan. Yang ketiga, adanya komunikasi yang baik. Yang keempat, integrasi tujuan perusahaan dengan kepentingan karyawan. Dan yang kelima, menyediakan fasilitas. Dan yang terakhir, membentuk teamwork yang terkoordinasi dengan baik. Pada slide ke-16, saya akan menjelaskan kepuasan kerja. Apa sih kepuasan kerja? Mari kita ulas. Dalam poin-poin kepuasan kerja termasuk ada aspek-aspek kepuasan kerja. Apa saja aspek-aspek kepuasan kerja? Yang pertama, ada kerja yang secara mental menantang. Kebanyakan karyawan menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan tugas. Kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan, karakteristik ini membuat kerja secara mental menantang. Pekerjaan yang terlalu kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi terlalu banyak menantang menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan. Ada ganjaran yang pantas. Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan segaris dengan pengharapan mereka. Pemberian upah yang baik didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan komunitas. Kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. Tidak semua orang mengejar uang. Banyak orang bersedia menerima baik uang yang lebih kecil untuk bekerja dalam lokasi yang lebih diinginkan atau dalam pekerjaan yang kurang menuntut atau mempunyai keleluasan yang lebih besar dalam bekerja yang mereka lakukan dan jam-jam kerja. Tetapi kunci yang menakutkan upah yang lebih besar. Kepuasan bukanlah jumlah mutlak yang dibayarkan. Yang lebih penting adalah persepsi keadilan. Serupa pula karyawan
berusaha mendapatkan kebijakan dan praktik promosi yang lebih banyak, dan status sosial yang ditingkatkan. Oleh karena itu, individu-individu mempersepsikan bahwa keputusan promosi dibuat dalam secara adil, fair and just. Kemungkinan besar akan mengalami kepuasan dan pekerjaan mereka. Aspek selanjutnya ada kondisi kerja yang mendukung. Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan pengerjaan tugas. Studi memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan sekitar fisik yang tidak berbahaya atau merepotkan. Temperatur atau suhu, cahaya, kebisingan, dan faktor lingkungan lain seharusnya tidak ekstrim atau terlalu banyak atau sedikit. Pada aspek selanjutnya, ada rekan kerja yang mendukung. Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekadar uang atau prestasi yang terwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan sosial. Oleh karena itu, bila mempunyai rekan sekerja yang ramah dan menyenangkan, dapat menciptakan kepuasan kerja yang meningkat. Tetapi perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan. Aspek yang selanjutnya adalah kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Pada hakikatnya, orang yang tipe kepribadiannya kongruen atau sama dan sebangun dengan pekerjaan yang mereka pilih, seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Dengan demikian, akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan tersebut. Dan karena sukses ini, mempunyai kebolehjadian yang lebih besar untuk mencapai kepuasan yang tinggi dari dalam kerja mereka. Di dalam slide kedua tiga ini ada pengukuran kepuasan kerja. Apa saja pengukuran kepuasan kerja? Mari kita ulas. Ya, ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan kerja, di antara akan dijadikan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. Cara penggunaannya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan. Setiap pertanyaan yang diajukan harus dijawab oleh karyawan dengan jawaban ya atau tidak, atau ragu-ragu. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, pengukuran kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire. Skala ini berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban. Sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas terhadap pernyataan yang diajukan berdasarkan jawaban-jawaban tersebut. Dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Untuk yang ketiga, pengukuran kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah. Pada pengukuran metode ini, responden diharuskan memilih salah satu gambar wajah orang. Mulai dari wajah yang sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Kepuasan kerja karyawan akan dapat diketahui dengan melihat pilihan gambar yang diambil responden. Pada slide ke-25 ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah: yang pertama adalah kondisi kerja. Artinya, jika seluruh kebutuhan seseorang untuk bekerja terpenuhi, baik itu dari bahan yang dibutuhkan ataupun dari lingkungan yang menunjang, maka kepuasan kerja akan terjadi. Yang kedua, peraturan. Budaya serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut, yang jika peraturan dalam menjalankan pekerjaannya dapat mendukung terhadap pekerjaannya,
maka karyawan atau para pekerja akan merasakan kepuasan kerja. Yang ketiga, kompensasi dari pekerjaannya yang seimbang dengan pekerjaan yang telah ia lakukan. Dan yang keempat, efisiensi kerja. Dalam hal ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam pekerjaannya. Sehingga apabila kepuasan kerja itu ada, salah satunya adalah dengan bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang kelima, peluang promosi, yaitu di mana adanya suatu peluang untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja seseorang, di mana memberikan jabatan dan tugas yang lebih tinggi dan disertai dengan kenaikan gaji. Promosi ini sangat mempengaruhi kepuasan kerja, dapat dihargai dengan dinaikkan posisinya disertai gaji yang akan diterimanya. Yang keenam, rekan kerja atau partner kerja. Kepuasan kerja akan muncul apabila dalam suatu organisasi terdapat hubungan yang baik. Misalnya anggota kerja mempunyai cara atau sudut pandang atau kebiasaan yang sama dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga dalam bekerja juga tidak ada hambatan karena terjalin hubungan dengan baik. Sedangkan dalam pandangan Islam, kerja itu terjadi apabila suatu pekerjaan yang dilakukan dapat membantu orang lain dalam meringankan pekerjaannya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Pada slide ke-27, hubungan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Mari kita ketahui hubungan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Terdapat hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja dari seorang pekerja. Hubungan tersebut dapat dikategorikan dalam 4 bagian, yaitu A. Pegawai yang motivasi dan kepuasannya tinggi. Ini merupakan keadaan ideal baik bagi organisasi maupun bagi pegawai itu sendiri. Keadaan ini timbul bila sumbang asih yang diberikan oleh pegawai bernilai bagi organisasi, di mana pada gilirannya organisasi memberikan hasil yang diinginkan atau pantas bagi pegawai. Dan yang B, karyawan termotivasi untuk bekerja dengan baik tetapi tidak merasa puas dengan kerja mereka. Beberapa alasan yang memungkinkan adalah karyawan membutuhkan pekerjaan dan uang. Uang dan pekerjaan tergantung pada kinerja yang lebih baik. Di satu sisi, karyawan merasa bahwa mereka berhak mendapatkan kerja yang lebih atas kinerja yang diberikan kepada perusahaan, namun tidak mendapatkannya. Poin C, kinerja yang rendah dari karyawan, namun mereka merasa puas dengan pekerjaannya. Perusahaan telah memberikan segala sesuatu sesuai dengan harapan karyawan, sehingga karyawan tidak mengeluh. Namun tidak ada timbul balik, berarti bagi perusahaan, sehingga kerugian dapat dirasakan dari sisi perusahaan. Dan yang D, karyawan tidak bekerja dengan baik dan tidak memperoleh rangsangan yang memuaskan dari perusahaan. Situasi seperti inilah yang akan mendorong keinginan pegawai untuk berhenti dari pekerjaan atau keputusan perusahaan untuk memberhentikan karyawan, karena tidak ada manfaat yang diperoleh baik oleh pegawai maupun perusahaan. Baik, pada slide terakhir ini saya akan memberikan kesimpulan bahwa motivasi adalah keadaan di mana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja. Aspek-aspek kepuasan kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas,
kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, dan kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Ada beberapa teori tentang motivasi dan kepuasan kerja, di antaranya adalah sebagai berikut. Ada teori Maslow, ada teori E.R.G. Alderfer, ada teori 2 faktor dari Herzberg, dan ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan kerja, di antaranya akan dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index, pengukuran kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire, dan pengukuran kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah. Baik, terima kasih presentasi saya. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih.